Kisah bermula pada tahun 70-an. Saat itu, mahasiswa terkenal di kampus bernama Samsul pergi menemui seniornya yang bernama Mus. Mereka membicarakan rencana restrukturisasi jabatan di organisasi. Mus sangat mendukung Sam untuk maju sebagai ketua BEM meneruskan perjuangannya dulu ketika masih menjabat di alma mater. Bahkan, Mus mencetak ratusan pamflet dukungannya pada Sam agar bisa menang dalam pemilihan nanti. Untuk merebut hati para pemilih, Sam menyiapkan pesta besar di villa keluarga. Mereka menyebar undangan pesta itu kepada semua orang di kampusnya. Sementara itu, Inspektur Azmi masih mencari dalang dari kasus menghilangnya 27 orang berusia muda. Di sekian banyak daftar pencarian orang hilang, polisi baru menuntaskan satu kasus di mana korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lokasi hilangnya 27 orang itu berada di wilayah perhutanan yang luas dan biasa digunakan untuk berkemah. Selang beberapa hari berlalu, Sam membawa serta 6 temannya yang lain untuk pergi ke villa mempersiapkan segala kebutuhan pesta. Mus, Ray, Ilyas, Emma, Tina, dan Yasmin. Di dalam mobil kombi berwarna kuning, Sam kembali memeriksa gelang kaki yang hendak ia berikan kepada orang tersayang. Sementara itu, Tina masih menggoda Yasmin yang sedari awal tak pernah menyukai dirinya. Mereka sempat bertemu dengan kelompok suku pedalaman yang beraktivitas di sekitaran hutan. Setelah melakukan perjalanan sangat lama, mereka sampai juga di villa keluarga Samsul. Tina kembali menggoda Yasmin seolah haus akan perhatian. Sementara Ilyas tampaknya lebih tertarik untuk menggoda si cantik Emma. Mereka bergegas masuk ke villa dengan membawa koper dan barang bawaannya masing-masing. Yasmin mencium bunga di depan villa yang tengah bermekaran di siang nan cerah. Ia melihat sosok wanita yang berdiri memandanginya dari dalam kamar lantai 2. Yasmin segera memberitahu Tina apa yang baru saja dilihatnya itu. Namun sayangnya sosok wanita itu telah menghilang. Tina masih terus menggoda Yasmin berharap gadis itu mau menerimanya sebagai kekasih. Yasmin tampak tak tertarik berbagi kasih dengan wanita dan bergegas pergi untuk memilih kamar di lantai 2. Sesampainya di depan cermin, Yasmin menatap cermin itu sembari bertanya siapa yang paling cantik di antara mereka. Tiba-tiba di belakang Yasmin berdiri seorang wanita suku asli di desa itu yang hanya mengenakan selendang sebagai pakaiannya. Mendengar teriakan Yasmin, Tina dan Emma berlari menuju ke kamar temannya itu. Emma berkata jika gadis berpakaian tradisional itu bernama Suri. Dari informasi yang diberikan Sam, keluarga Suri adalah penjaga villa dan bertugas membersihkan villa itu. Suri bergegas pergi begitu pekerjaannya selesai. Sam memanggil gadis itu dan memakaikan gelang kaki sebagai hadiah untuk Suri. Tina menyaksikan kedekatan yang berbeda antara Samsul dan Suri hari itu. Sam mengajak dua temannya Ray dan Mus untuk mengunjungi ayah Suri guna menyerahkan barang pesanan Tok Batin di rumahnya. Mereka berjalan menyusuri hutan hingga si Ray tak sengaja menginjak daun pinang yang tersusun rapi di atas gundukan tanah. Ternyata itu adalah kuburan tradisional suku di desa itu. Melihat seorang pria memberikan persembahan di dekat makam, Mus dan Ray tertawa cekikikan. Mereka seolah menghina tradisi lokal yang masih syarat akan hal supranatural. Sesampainya di rumah Tok Batin, Sam segera menyerahkan barang pesanan sembari meminta izin untuk mengadakan perkumpulan di villa keluarganya. Tak lupa, Sam memperkenalkan Mus dan Ray pada Tok Batin yang merupakan kepala suku di desa itu. Meski Tok Batin sudah sangat percaya dengan Samsul dan mengizinkannya berpesta, namun Tok Batin kembali mengingatkan agar teman-teman Sam juga bisa menjaga sikap di kawasan itu. Sam berjanji dan menjamin jika teman-temannya tak akan berbuat nyeleneh di sana. Tok Batin menatap tajam sembari menasihati Samsul agar lebih bijak dalam berucap, karena sebuah kalimat bisa membuat Samsul disalahkan jika ada yang terjadi suatu saat nanti. Malam harinya 7 kawan kecuali Yasmin berpesta minuman keras sambil mendengarkan musik bersama. Emma duduk di pangkuan Samsul mempertanyakan alasan pria itu menolak cintanya.
Samsul menuturkan jika Emma memang gadis cantik lagi pintar, namun Samsul tak mau membohongi perasaannya sendiri. Karena pada kenyataannya, Sam sama sekali tak menaruh hati pada Emma. Di ruang dapur itu terdapat rantai besi yang biasa digunakan untuk menggantung daging, serta kotak besi besar untuk membekukan potongan daging siap olah. Keesokan paginya, saat Suri memasak di belakang rumah, Yasmin mengejutkan dirinya. Gadis kota itu meminta tolong pada Suri untuk merapikan tempat tidurnya nanti. Suri hanya mengangguk dan melanjutkan mengiris daun pandan. Darah di tangannya mengalir membasahi daun itu. Suri menghisap darahnya sendiri dan mengunyah daun berlumuran darah tersebut. Ia merapalkan mantra penyembuh sembari membalut lukanya dengan dedaunan yang telah lumat. Setelah mantra usai dibacakan, luka di jari Suri menghilang seolah sembuh dalam sekejap mata. Di taman, Samsul asing membaca buku sembari menikmati udara segar di alam nan indah. Gemerincing kaki gelang Suri mengalihkan perhatian Sam dari buku favoritnya itu. Ia mendengar Suri melangkah sembari merapalkan mantra untuk memagari rumah dari energi jahat. Suri menuturkan jika beras dan garam dapat menghalau roh jahat yang hendak memasuki rumah itu. Ray dan Ilyas kembali menertawai Suri yang sangat percaya dengan hal mistis. Sam meminta Suri untuk ke dapur menyiapkan minuman bagi para tamu yang akan datang sebentar lagi. Tak berselang lama, para tamu undangan tampak melintasi halaman depan villa megah itu. Mereka menikmati pesta besar-besaran yang diadakan untuk menarik simpatisan mahasiswa. Di tengah-tengah pesta, Tina kembali mendekati Yasmin dan merayu dengan sentuhan lembut. Yasmin kembali menolak sembari berjalan keluar villa. Suri yang membantu mengambilkan minuman untuk para tamu justru digoda oleh beberapa mahasiswa mabuk di sana. Ilyas langsung melempar minuman di nampan Suri dan memperingatkan teman-teman untuk tidak melecehkan Suri. Kelahian di antara mereka hampir saja terjadi. Samsul datang dan melerai kedua temannya itu agar pesta yang diselenggarakannya tak berakhir ricuh. Suri berlari menuju ke arah dapur namun dihalangi oleh Tina. Perempuan yang suka sesama jenis itu mengajak Suri ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya. Tina memilihkan gaun berwarna putih untuk anak penjaga villa itu. Meski senang dengan gaun itu, Suri merasa ketakutan melihat tingkah Tina yang sangat agresif. Gadis kota itu meracik minuman beralkohol yang dicampur dengan obat penenang. Begitu Suri meminumnya, Suri tak bisa menolak semua yang berlaku padanya. Hingga saat malam tiba, Suri terbangun dari tidur lelapnya. Semua tamu pesta telah pulang ke kediaman mereka masing-masing. Tinggal Suri bersama 7 orang yang masih bertahan di villa. Melihat Tina keluar dari kamar, Samsul menanyakan keberadaan Suri yang tak kelihatan sejak siang tadi. Tina hanya diam menunduk tak mau menjawab pertanyaan Samsul. Seketika itu, dering lonceng gelang kaki Suri kembali bergetar. Samsul paham betul dengan suara itu dan berlari mencari tahu apa yang terjadi. Saat itu, kaki Suri sudah bersimbah darah keluar dari organ intimnya. Suri melayangkan sumpah serapahnya sembari berjalan sempoyongan meninggalkan villa. Matanya sembab karena terus meneteskan air mata. Suri yang bergaun indah tak seindah hatinya yang berduga. Angin dan kabut mulai berhembus kencang mengayun seiring dengan sumpah serapah yang dilayangkan Suri. Gadis suku pedalaman itu mengutuk ke-7 muda-mudi yang telah mempermainkan dirinya dan berbuat semena-mena. Sementara Samsul dan kawan-kawannya tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Suri terjatuh dari ujung pagar menuju ke jurang yang sangat terjal. Meski Samsul dan Ilyas mencoba untuk menolong dan menahan tangan Suri, gadis itu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kehilangan keperawanan bagi penduduk di desa Suri adalah harga mati yang harus dibayar dengan nyawa. Tobatin merasakan firasat buruk dari angin yang berlalu melintas tubuhnya malam itu. Sam bergegas memeriksa jasad Suri bersama teman-temannya. Begitu tubuh Suri ditengadahkan, Ilyas langsung muntah melihat luka menganga di kepala gadis cantik itu. Ray menyeret kaki Suri sebelum ada orang yang memergoki tubuh tak bernyawa itu. Samsul berteriak keras memperingatkan Ray untuk berlaku baik terhadap jasad Suri. Mereka menggotong jasad Suri dan membawanya ke dalam villa. Mereka saling berdebat terkait apa yang sebenarnya terjadi. Yasmin meminta pada teman-temannya untuk mengakui perbuatan mereka.
Sayangnya tak ada yang mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Suri. Bahkan Tina menutup mulutnya rapat-rapat seolah ia tak ingin dijadikan tersangka. Ilyas menggebu-gebu berkata jika mereka harus segera lapor polisi. Sementara Rai menyarankan agar jasad Suri dimakamkan di tanah belakang villa. Mendengar mereka terus berdebat, Samsul teringat dengan perkataan Tok Batin. Kepala suku itu berkata jika ada sesuatu yang terjadi, maka Samsul akan menjadi orang yang paling disalahkan. Samsul langsung menyeret tubuh Suri dan dimasukkan ke dalam corong perapian. Malam itu, api dalam perapian terasa sangat panas membara. Tubuh gadis itu terbakar dan membuat kepulan asap perapian berubah kehitaman. Pagi harinya, 7 muda-mudi itu sudah berkemas untuk melarikan diri. Mereka buru-buru pergi karena takut dengan kutukan Suri. Baru beranjak beberapa meter dari villa, pohon di depan mobil itu tumbang menghalangi jalan keluar utama. Mobil kombi yang semula baik-baik saja kini mogok dan tak mau menyala. Terpaksa muda-mudi itu kembali ke villa sembari mencari cara lain untuk meninggalkan tempat angker itu. Malam harinya, semua sudah berada di dalam villa dan tertidur lelap karena kelelahan berjalan jauh dari hutan mendorong mobil yang mogok. Tepat di tengah malam, suara kutukan Suri menggema di seluruh penjuru villa. Mereka terbangun serentak di waktu yang sama dan memimpikan hal yang sama pula. Saat itu, Tok Batin bertamu ke villa di malam yang tengah larut untuk mencari keberadaan putrinya, Suri. Sam bergegas mengenakan jaket sembari berkata jika Suri sudah kembali pulang sedari tadi. Tok Batin berkata jika Suri tak pernah terlambat pulang ke rumah sebelumnya. Ia meminta bantuan Samsul untuk membantu mencari keberadaan putrinya itu. Malam itu juga Tok Batin berjalan kaki menuju ke kantor polisi yang berada di pusat kota. Ia membuat laporan kehilangan anak atas nama Suri berusia 16 tahun. Di waktu yang sama, Emma masih terlelap tidur di kamarnya. Gadis itu mulai meronta-ronta seolah memimpikan hal yang sangat buruk. Emma merasakan ketindihan dan hanya bisa membuka mata tanpa bisa menggerakkan anggota tubuh lainnya. Tiba-tiba, sosok hantu Suri muncul tepat di atas perut Emma dan memperhatikan wajah cantik si gadis kota. Emma tak mampu berteriak sementara Suri mempermainkan tubuh Emma dengan melompat-lompat tepat di atas perut gadis itu. Emma yang kesakitan sampai memuntahkan darah dari mulutnya sementara perutnya terus diinjak-injak dengan kencang. Tirai jendela kamar itu melayang menjerat leher Emma sampai gadis itu kehabisan nafas. Selang beberapa jam berlalu, tubuh Emma sudah masuk ke dalam kasur karena terus diinjak perutnya oleh hantu Suri. Kaki Emma tertekuk ke kepala sementara perutnya berada di dasar ranjang. Keesokan paginya, Inspektur Azmi mengunjungi villa Samsul untuk menyisir jejak keberadaan Suri. Sam selaku pemilik villa itu menemui tamu polisinya dan mempersilahkan duduk di teras rumah di mana botol minuman dan meja bekas pesta masih berantakan di sana. Inspektur Azmi langsung menanyakan terkait keberadaan Suri pada Samsul. Mus keluar dari villa sembari berkata jika Suri kemarin datang ke villa namun sudah pergi kembali pulang ke rumahnya. Mereka berkata jika Suri mungkin ikut salah satu teman-teman untuk pergi ke kota karena lelah tinggal di hutan seumur hidupnya. Sebelum pergi, inspektur itu bertanya berapa orang yang tinggal di villa itu. Ilyas menuturkan jika mereka sebenarnya bertujuh namun Emma masih tidur di kamarnya. Ilyas berbalik bertanya pada polisi itu bagaimana cara sampai ke villa sementara jalan utama terhalang pohon besar. Polisi itu hanya menyeringai dan pergi meninggalkan mereka. Ia meminta semua orang untuk tetap bertahan di villa itu sampai penyelidikan usai. Setelah Inspektur Azmi pergi, saya meminta Tina untuk membangunkan Emma karena mereka akan membahas sesuatu hal yang penting. Tina masuk ke dalam kamar temannya itu dan menemukan sepasang kaki menjulur di dalam lemari. Ternyata tubuh Emma yang mati tertekuk sudah mematung di dalam lemari pakaiannya sendiri dengan leher terikat gorden. Tina sampai menunduk lemah melihat pemandangan mengerikan itu. Ia berteriak kencang memanggil teman-temannya untuk melihat apa yang terjadi pada Emma. Tak ada dari mereka yang bisa tenang di situasi menakutkan itu. Mereka semua merasa terancam akan mati sebab kutukan yang dilayangkan oleh Suri. Ilyas berlari kencang meninggalkan villa untuk kabur dari tempat terkutuk itu.
Sesampainya di pagar keluar hutan, Ilyas terpental jauh hingga muntah darah. Mereka membantu Ilyas untuk kembali beristirahat di villa. Setelah semua tenang, Ray dibantu Mus mengevakuasi tubuh Emma dari dalam lemari dan dimasukkan ke dalam kotak besi tempat penyimpanan daging. Mereka meyakini jika Emma tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Suri hingga menjadi yang pertama mati. Mereka kembali berdebat terkait kejadian menggemparkan yang menimpa Emma. Ilyas berkata jika Suri telah menjelma menjadi hantu untuk membalaskan dendamnya. Mengingat mantra kutukan yang dirapalkan Suri sebelum mati membuat perdebatan di antara mereka semakin kacau. Samsul sampai menghantam kepala Ilyas yang terus mengoceh karena ketakutan. Ilyas pergi meninggalkan mereka dan naik ke lantai 2 duduk di kursi di depan kamarnya. Yasmin merasa kasihan melihat Ilyas ketakutan dan pergi menyusulnya. Ilyas hendak menceritakan sebuah rahasia antara dirinya dengan Emma di malam sebelum gadis itu mati. Namun Ilyas mengurungkan niatnya bercerita pada Yasmin karena takut rahasianya akan terbongkar. Ilyas melangkah pergi untuk tidur sejenak di kamarnya. Yasmin memperingatkan Ilyas agar tetap terjaga jika tidak ingin mati seperti Emma. Yasmin menegaskan jika roh Suri selalu mendatangi mereka dalam mimpi ketika mereka semua terlelap di alam bawah sadar. Ilyas teringat kejadian yang menimpa Emma dan sangat berterima kasih pada Yasmin yang selalu peduli terhadap teman-temannya. Ilyas melangkah pergi untuk membaringkan diri di kamarnya. Api di perapian villa itu masih terus menyala seolah tak pernah padam. Yasmin mendekati perapian itu sementara Ilyas mengenang kepergian Emma. Ilyas memang sudah lama menyimpan perasaan cinta pada Emma. Di saat pesta siang itu, Ilyas sempat bermesraan dengan Emma menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kala itu, Ilyas bingung harus berbuat apa dan hendak memberitahu Sam. Namun, Emma melarang Ilyas karena jika kejadian itu diketahui Sam, acara pesta akan kacau balau dan mereka semua akan diusir dari villa seketika. Tak taunya, Ilyas sudah terlelap saat berbaring mengenang Emma. Di alam bawah sadarnya, Ilyas sudah berada di sebuah terowongan yang sempit di mana kedua ujung panas terbakar api membara. Ilyas berlari menuju ke ujung lainnya hingga bertemu dengan sosok Suri yang di belakangnya mengalir cairan panas yang terbuat dari lelehan dagingnya sendiri. Hantu wanita itu berjalan perlahan mendekati Ilyas sementara Ilyas terus berteriak jika dirinya tak bersalah. Suri kembali merapalkan kutukannya hingga Ilyas bergigi ketakutan. Tiba-tiba dinding terowongan yang mirip seperti bagian dalam perapian itu bergerak semakin sempit menjepit tubuh Ilyas. Api semakin membara seiring terbakarnya kayu keri yang diselipkan Yasmin ke dalam perapian itu. Ilyas berteriak kesakitan di mana tubuhnya dibakar hidup-hidup di sana. Yasmin tersentak melihat sepatu Ilyas jatuh tepat di atas kayu bakar api perapian. Kepulan asap yang semula berwarna putih kini kembali menghitam. Yasmin mulai mengkhawatirkan Ilyas dan menanyakan keberadaan pria itu pada teman-temannya. Ray berkata jika Ilyas mungkin sudah melarikan diri dari villa karena saking ketakutannya. Samsul kembali memohon pada teman-temannya untuk menceritakan kejadian apa yang sebenarnya dialami Suri. Tina merasa dipojokkan dan berbalik menuduh Sam yang berbuat macam-macam. Tina mengatakan jika Sam memiliki hubungan khusus dengan Suri tampak dari perlakuan yang luar biasa termasuk memberinya hadiah gelang kaki. Sam menghampiri Tina dengan kesal. Ia menegaskan jika Suri adalah keluarga baginya karena mereka sudah saling mengenal sedari kecil. Sam berkata hubungannya dengan Suri bukan semata-mata atas dasar cinta, namun kasih sayang seperti keluarga sendiri. Samsul tak mungkin menyakiti Suri karena jika ia menyakitinya, Sam bisa melakukan hal itu sejak dulu kala dengan mudahnya. Di waktu yang sama, pihak kepolisian menyelidiki identitas 7 mahasiswa yang menginap di villa itu. Rizal, asisten inspektur Azmi menuturkan jika ketujuh mahasiswa itu tak memiliki riwayat kejahatan apapun sebelumnya. Hari berikutnya, semua penghuni villa itu tampak sangat lelah karena 2 malam tak memejamkan mata. Samsul mulai berpikir akan memberitahu yang sebenarnya terjadi pada Tok Batin. Yasmin turut setuju dengan ide pemikiran Samsul agar mereka tak terus-terusan diteror oleh hantu Suri. Untuk menghilangkan rasa kantuk, Ray memutuskan berendam air hangat. Pagi itu tak biasanya keran air di kamarnya mati. Ia terus memutar keran air panas hingga mengucur air mendidih sangat panas. Sembari menunggu air di bak mandinya penuh, Ray mencuci muka di wastafel dengan mata sayu dan tubuh lemas kelelahan. Ia sampai tak menyadari jika bayangannya di cermin tak mengikuti gerakannya.
Hantu Suri muncul membuat tubuh Ray menabrak kaca. Cermin toilet itu pecah dan hantu itu kembali menyerang Ray, menyeret tubuhnya dan menenggelamkannya ke dalam air bak mandi yang panas. Tubuh Ray yang semakin lemah terkena pecahan kaca ditusuk menggunakan cermin tajam hingga tak bernyawa lagi. Selang beberapa jam berlalu, Sam masuk ke dalam kamar temannya itu karena seharian tak terlihat keluar dari kamar. Mus berkata jika Ray telah pergi entah kemana. Mereka memeriksa ke dalam kamar mandi dan tak menemukan ada hal yang aneh di sana. Tampaknya Ray ketiduran saat rebahan di ranjang dan bermimpi dirinya ke kamar mandi. Anehnya, jasad Ray tak tahu disembunyikan di mana oleh hantu itu. Sementara Samsul dan teman-temannya meyakini jika Ilyas dan Ray melarikan diri dari villa dan melanjutkan kehidupan mereka di kota. Siangnya, Inspektur Azmi kembali mendatangi rumah Tok Batin untuk memberikan laporan terkait proses pencarian Suri. Tok Batin menuturkan jika ia memiliki firasat yang kuat terkait anaknya. Suri adalah gadis penurut yang tak mungkin membangkang apalagi melarikan diri ke kota. Tok Batin menaruh curiga dengan muda-mudi penghuni villa karena gelagat mereka cukup mencurigakan. Saat Inspektur Azmi melangkah pergi, Tok Batin berteriak jika ada sesuatu yang terjadi maka takkan ada orang yang bisa menghentikannya. Di sorenan berkabut itu, hantu Suri tampak berdiri di pagar villa sembari merapalkan mantra. Assalamualaikum. Samsul yang hampir ketiduran itu langsung terbangun begitu melihat penampakan hantu Suri merangkak ke arahnya. Keesokan paginya, Inspektur Azmi kembali menyambangi villa milik keluarga Samsul. Ia bertanya saat pesta dihelat jam berapa Suri pulang ke rumahnya. Si Samsul menjawab jam 4 sementara Mus berkata jam 5. Mus langsung meralat jawabannya dan berkata jika Samsul yang tahu pasti jam kepulangan Suri. Polisi itu bertanya keberadaan Emma dan 2 orang lainnya. Samsul menjelaskan jika penghuni villa tinggal 4 orang karena Emma sudah pergi bersama Ray dan Ilyas. Azmi kembali menyarankan agar mereka semua tidak meninggalkan villa sampai penyelidikan usai. Sore harinya, Tina baru selesai dengan Mus dan memakai pakaiannya lagi. Ia menangis karena polisi ikut terlibat dalam kasus Suri. Selain tertekan karena kutukan Suri, mereka juga mendapat tekanan dari kepolisian setempat. Sambil menangis, Tina menyarankan agar Mus menjelaskan yang sebenarnya pada Samsul. Mus menuturkan jika dirinya mendapat beasiswa untuk lanjut studi. Ia tak akan menghancurkan masa depannya sendiri hanya karena kasus Suri. Sore harinya, hantu Suri kembali muncul dan mengejutkan Tina. Jendela kamar itu terbelalak sangat lebar hingga angin mengibarkan tirai jendelanya. Pintu lemari mulai terbuka perlahan hingga sosok hantu Suri merangkak mendekati Tina yang tak berdaya di atas ranjang. Yasmin baru selesai mandi terkejut melihat tubuh Tina kejang-kejang dan segera menyadarkan gadis itu. Yasmin ketakutan menyadari Tina kerasukan setan. Ia memanggil Sam dan Mus yang langsung datang menghampiri Tina. Mereka menahan kedua tangan Tina namun gadis itu melayang tinggi dan tubuhnya menabrak tembok. Wajah Tina membusuk dengan luka bakar yang menghanguskan kulitnya. Suara Suri terdengar berbicara dari dalam tubuh Tina. Ia berkata hendak membalas dendam pada mereka bertujuh yang menjadi penyebab kematiannya. Samsul kebingungan mengapa ia diteror sementara dirinya tak pernah memulai hal buruk. Suri berkata jika mereka semua mengetahui terutama si Mus. Seketika itu tubuh Tina terbang menembus jendela lantai 2 dan terpental jauh menghantam halaman berbatu. Hingga akhirnya Tina pun meninggoy. Samsul sangat emosi dan menghajar Mus agar mau buka mulut. Setelah tubuhnya babak belur dihajar Samsul, Mus bercerita jika dirinya melihat Suri dibawa ke kamar oleh Tina. Tina mencampurkan minuman dengan obat bius untuk bersenang-senang dengannya. Saat Suri mulai merasakan efek biusnya, Tina berjalan ke kamar mandi sementara Mus tiba-tiba masuk ke kamarnya. Mus mengunci kamar mandi Tina dari luar pintu. Tina sampai berteriak kencang agar Mus tidak berbuat sembrono pada Suri. Naasnya, pria itu justru mengikat kedua tangan Suri keranjang dan menggaulinya. Tak hanya Mus, Ray dan Ilyas juga ikut menikmati gadis desa itu secara bergiliran. Tindakan perkosaan biadab itu membuat mereka semua terancam bahaya. Mus bahkan mengancam Tina untuk tidak buka mulut. Yasmin menangis mendengar pengakuan Mus. Sementara Samsul menyeret kawannya sendiri ke depan perapian dan hendak menembak kepalanya. Mus hanya tersenyum dan berkata jika Samsul lebih biadab karena tega membakar mayat Suri. Setelah mereka tenang, mereka membawa jasad Tina masuk ke dalam kotak besi bersama dengan Emma.
Di ruangan itu, Samsul memaksa Yasmin untuk mengakui kejahatannya sendiri. Yasmin berkata jika dirinya tak pernah melakukan apapun pada Suri. Samsul tak percaya dengan jawaban itu dan pergi meninggalkan mereka berdua. Ia mencoba menenangkan diri dengan berendam air hangat di bak. Samsul teringat kenangan bersama Suri tepat sebelum mati. Dalam pikiran yang serba kalut, Mus tiba-tiba menodongkan pisau ke leher Yasmin. Tampaknya Mus sudah jadi gila karena hebatnya tekanan yang menimpa pikirannya. Samsul mencegah tindakan berbahaya itu dan merebut pisau dari tangan Mus. Samsul menuangkan obat tidur ke dalam minuman dan memberikannya untuk Mus. Samsul berjalan keluar mencari solusi untuk bisa meninggalkan villa dengan selamat. Melihat Tok Batin berdiri di sana, Samsul langsung memohon ampun dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tok Batin memberikan kalung untuk Samsul dan menyuruh Samsul untuk bergegas pergi dari tempat itu. Tok Batin menangis sejadinya mengetahui apa yang dialami Putri Sematawayang. Di tempat lain, polisi menemukan kasus pecinta sesama jenis yang pernah menjerat Tina, namun kasus itu telah ditutup. Sore harinya, saat Mus terlelap dalam tidur, suara Suri kembali terdengar merapalkan mantra. Mus bermimpi akan kejadian malam itu saat Suri terjatuh ke jurang. Mus dibawa ke alam lain di mana ia tidur di tengah hutan rimba belantara. Mus berteriak kesakitan mendengar suara Suri yang membacakan mantra. Di waktu yang sama, Yasmin tak bisa menemukan keberadaan Mus padahal ia yakin sebelumnya Mus tidur di sofa depan perapian. Mus yang terjebak di alam lain dikejar oleh hantu Suri dan tangannya dililit akar pohon. Tubuh Mus dibentangkan dan ditusuk hingga tak bernyawa lagi. Meski Mus merangik minta maaf, kesalahan keji yang ia perbuat tak mungkin bisa dimaafkan. Yasmin kebingungan mencari keberadaan Mus dan Sam yang tak ada di dalam villa. Saat itu Sam sudah selesai melarikan diri menggunakan mobil kombi hingga keluar dari hutan menuju ke jalan raya. Yasmin mengikuti perginya Samsul, namun pagar batas hutan digembok dengan rantai besi. Di tengah jalan, Sam melihat sosok Suri berdiri tepat di depan mobilnya. Sam turun dari mobil dan mengikuti kemana Suri melangkah. Beberapa penduduk suku asli di desa itu memergoki Samsul berbicara sendiri di sana. Sementara itu, Yasmin semakin merasakan kantuk yang sangat hebat. Ia bersembunyi di dalam lemari pakaian sembari berusaha keras agar tetap terjaga. Sosok hantu Suri merangkak naik ke lantai 2 menuju ke kamar Yasmin. Pintu lemari terbuka lebar yang ternyata itu adalah Inspektur Azmi. Pria itu mencoba menyelamatkan Yasmin dari reruntuhan bangunan villa yang diterpa badai kencang. Mereka berusaha susah payah keluar dari villa itu. Mulai dari tembok dan atap yang runtuh hingga meja makan besar yang menghalangi jalan. Semua kaca di pintu dan jendela turut pecah mengenai tubuh mereka berdua. Setelah berperang melawan rasa takut, Azmi berhasil membawa Yasmin keluar dari villa itu. Ia menyeret Yasmin sampai ke gerbang keluar hutan, menuntunnya untuk memanjat pagar itu. Anehnya, Yasmin seolah enggan pergi dari tempat terkutuk itu. Tok Batin terlihat berdiri di balik pepohonan tepat di belakang tubuh Yasmin. Gadis itu berkata jika semua yang terjadi adalah karena kesalahannya. Saat pesta dihelat, Yasmin sangat muak dengan sikap Tina yang terus menggodanya. Yasmin secara tak langsung memberikan tantangan pada Tina untuk menaklukkan hati Suri jika Tina memang serius ingin bersamanya. Dari perkataan itu, Tina nekat membius Suri hanya demi membuktikan perasaannya ke Yasmin. Azmi kembali membujuk Yasmin untuk melompat pagar dan melupakan semua yang telah terjadi. Meski awalnya terus menolak, Yasmin akhirnya naik ke pagar itu dan turun dengan selamat. Kelegaan tampak jelas terlihat dari kedua raut wajah mereka. Sayangnya, baut pagar yang terpasang mulai berputar hingga lepas dengan sendirinya. Pagar dengan ujung runcing itu melayang-layang seolah hendak menyerang Yasmin. Ternyata tubuh Yasmin terpaku ke tanah dengan pagar runcing yang terbalik dan menancap di perut Yasmin sampai menembus tanah. Azmi terkulai lemah atas kengerian yang menimpa muda-mudi itu. Selang beberapa hari diketahui bahwa Samsul masuk rumah sakit jiwa. Pasien gangguan jiwa itu terus berteriak minta maaf pada Suri. Hingga saat dokter datang menjenguk, ruang rawat Samsul menjadi gelap gulita. Seorang perawat berkata jika Samsul ditemukan oleh penduduk asli pedalaman sedang berbicara sendirian di tengah jalan. Tubuh Samsul dipenuhi darah dan terkulai lemah di tahanan. Ia melihat Suri tepat di atas kepalanya menatap dengan penuh kebencian. Suri menangis melihat Samsul menderita. Ia memanggil nama pria itu dengan lembut hingga serangan terakhir membunuhnya.
Selang beberapa hari kemudian, Inspektur Azmi kembali datang mengunjungi rumah Tok Batin. Karena pria itu sedang tak ada di rumahnya, Azmi masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan. Ternyata di dalam rumah itu penuh dengan barang benda milik orang-orang yang hilang. Bahkan koper, gelang, kalung teman-teman Samsul terpajang rapi di dalam rumah Tok Batin. Azmi teringat dengan kasus hilangnya 27 orang yang masih menjadi misteri. Melihat barang benda itu, ia mulai mencurigai Tok Batin. Tak berselang lama, Tok Batin muncul dengan membawa parang yang diikat gelang kaki suri di pangkalnya. Terungkap kemudian, Tok Batin juga terlibat dalam kasus orang hilang di masa lalu di daerah tersebut. Dan film pun berakhir. Film yang disutradarai oleh Raja Mukhris Raja Ahmad Kamuluddin ini berkisah tentang tragedi tragis yang terjadi di tengah-tengah pesta liar. Kondisi tak terkendali membuat semua orang terkena batunya. Terlebih lagi, era 70-an ponsel genggam belum secanggih sekarang. Atmosfer ketegangan penuh tekanan berhasil dibangun dengan baik dan terasa sangat meyakinkan. Selain itu, tampilan para pemain yang berlagak seperti era 70-an tak kalah menambah keseruan. Film horor thriller satu ini layak untuk direkomendasikan namun tidak dengan pesta liarnya. Bagi penonton yang menyaksikan dihimbau agar tetap mawas diri dan tidak berbuat sembrono jika tidak ingin dihantui oleh suri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.